Ya, kembali lagi di podcast ini sendiri bersama saya Baron, dan hari ini kita tidak sendiri. Kita di segmen di sini berdua bersama Bapak Podcast Indonesia. Yes. Ya, meskipun intro harus diulang 2 kali karena ada kesalahan teknis, tapi it's okay. Ya. Masih bisa mengikuti. Masih ada energi. Tenang aja. Gitu. Jadi tadi itu kita udah ngobrol, dia mungkin bakal ngobrol lagi. Jadi after Maha Lucu dan lain sebagainya, what you're gonna do after this gitu? Tahun depan sih Emily akan ngeluarin 4 spesial kan. Lo juga lihat announcement-nya, ada Mukti, ada Coki, ada gua, ada Muslim. So itu sih sekarang fokusnya lagi nambahin materi. Jadi gua rasa juga ada beberapa yang udah di feature ditaruh di Maha Lucu pas kemarin kan kemarin 10-15 menit sekalian coba-coba, dan harapannya Maha Lucu tuh beneran jadi showcasing gitu. Jadi ada talent search-nya, terus talentnya di rotate, terus ada IP podcast whatever. Jadi kalau misalnya dia punya enough gathering, dia bisa jalan sendiri-sendiri. Oke. Karena yang susah tuh datengin crowd menurut gua. Oke. Dan lu ini Emily, lu nggak mau nyoba live stream? Nah, live itu gimana pun juga, ya kan free speech ini ribet ya. Maksudnya mungkin hukum nggak apa-apa, tapi orang-orang kan kalau marah kita nggak bisa nentiin kan. Nah, kayaknya belum ada keberanian itu. Kedua, gua ngeri makan orang yang mau datang off air. Oke. Jadi ntar kayak, gue di rumah aja deh, gue dari ini gitu. Oke. Tapi terutama juga alasan yang pertama sih. Dan gue nggak tahu ya kalau kayak lo nyebutnya tadi Big Mo. Karena kan kita pinginnya bikin show ya. Gue bukan pengen kayak ini kamar gue live unscripted dan ini kayak mungkin maybe it's a generational thing kali buat gue. I see. Ada beberapa sih kita udah pernah coba live kayak kemarin counting fast count pilpres, kita nyoba live apa gitu. Dan gua tuh tahu lu, bahkan maksudnya kayak gua tahu lu awalnya dari Cokmus dulu. Ya. Jadi awal dari Coki Muslim gue nontonin debat kusir. Jadi ya itu dari 2019. 2019 gue masuk SMA. Jauh juga ya? Jauh. 2019 mau SMA sih jauh. Iya, jauh banget ya. Dulu SMA, terus after itu dari debat kusir, terus shifting ke pengen siaran, baru di situ ada Dustin, gitu-gitu, sempet beberapa kali ganti. Dustin, after itu baru dari debat kusir, pengen siaran, baru musuh masyarakat. Noise tuh, baru udah ada di situ. Dan ya pas akhirnya Coki ke pesantren, anjing bahasanya kan anak-anak pesantren kan, beasiswa, baru lu di situ, terus kayak anjing siapa ya ini, gitu. Dan kalau lu baik memperhatikan komen apa komen Adri out, siapa bapak nggak lucu ini anjing. Ya nggak apa-apa sih. Ya, apa. Yang penting kan ada duit deh. Yang itu nggak ada duit deh. Nggak, tapi maksud gue, ya apa ya maksudnya, menurut gue kayak IP tuh nggak boleh mati gitu aja, nggak boleh mati bergantung sama talentnya. Maksudnya lu kan nonton Spider-Man ganti-ganti kan orangnya. Oh iya, tapi IP tetap. Iya, it's the same thing. Gue pengen lu jelasin kayak apa? Ada IP, ada format, karakter. Itu bagus banget. IP itu ini kan intellectual property, yang bisa dijadikan intellectual property itu adalah karakter, jalan cerita, sama format. Kalau di lagu tuh, gue lupa 8 nada pertama apa 8 bar gitu. Oke. Kalau nggak salah 8 bar. 8 bar lagu. Jadi itu dianggap properti intelektual yang apapun turunannya itu berhubungan ke sini. Jadi kayak lu kalau rumah kan fisik tuh. Iya, oke. Ya ada properti fisik, ini properti intelektual. Oh, I see. Jadi kalau lu punya format, it's a talk show di mana dia against the mainstream opinion. Ini itu musmas ya udah gitu. Jadi gimana berusaha nge-uphold si IP itu, dia talentnya cuma bagian dari ini.
Ini dan nggak tahu ya, maksudnya ini kalian, gue nggak tahu ya, ini yang nonton gue kan nggak banyak juga. Ini tapi followers gue itu tahu kapan di waktu Halloween kemarin gue ngadain stand up show. Oh wow. First time isi sendiri stand up show. Lo tau nggak namanya apa? Namanya First of All. Nggak, lu bikin stand up show lu sendiri di Halloween. Iya. Tampil 20 menit itu ya? 20 menit, 30 sampai 40-an orang. Dan 30 bayar? Enggak. Gratis? Ya karena kan gue nyari udah nggak apa duit, nggak ada, yang penting exposure dulu aja. Tapi dari orang-orang podcast ini Mas datang Teman-teman gue, terus kayak ada. Jadi itu adalah acara kolaborasi gitu. Jadi kan karena gue tidak punya tempat, gue cuma punya gue dan materi aja nih. Abis itu kayak ini salah satu temen gue yang kameramen ini, dia adalah internship di American Corner. Oke. Nah, jadi waktu Halloween, American Corner ngadain Halloween, terus gue bilang, udah ini Amkor kalau sama gue, ntar gue isi stand up di sini. Oh, gitu. wow. Jadi ya hebat juga loh. Iya gitu. Itu gutsy sih. Mencari peluang aja. Enggak, tapi maksudnya, dan lu kan nggak pernah open mic sebelumnya? Belum pernah. Benar-benar langsung 20 menit dar 20 gitu. menit dar. Dan gue, makanya gue nih sampai DM dia karena gue nggak tahu, karena lu yang gue tonton. Jadi kayak ini gue pengen minta tips dari lu, cuma dijawab yang penting jangan kapok aja anjing. Enggak, karena gini, gua kan juga ngelatih Suci kan waktu dulu kan, Komedi Buddy season 2 sampai season 6. Ya, Kombut. Yang sulit itu sebetulnya gini. Jadi lu tahu nih, lu siapa waktu di tongkrongan bercanda. Betul. Karena lu belajar stand up, ada teknik apa dan segala macam. Nah, nanti teknik dan segala macam itu hilang, lu balik lagi ke natural form lu plus additional of the teknik gitu. Maksudnya tekniknya ada yang dipakai, ada yang enggak begitu. Nah, gua itu paling takut kalau orang baru mulai, dia justru kehilangan dirinya dia yang pertama. Oh, I see. Makanya waktu gua kombo tuh gua juga berusaha, lu boleh lihat maksudnya gua misalnya yang jauh, misalnya sebenarnya Rispo atau Viko waktu itu, gua berusaha nggak ganti dia. Oke. Tapi gua ada beberapa yang kayak, oh nih jalan pikirnya mirip nih sama gue bisa logikakan gitu, kayak Gilbas gue bisa, Regen gue bisa, ini. Nah, apalagi kalau lu misalnya idolize orang, ntar apapun yang gue omong tuh jadi kayak nabi dan mungkin belum tentu fit sama lu. Gue juga ngalamin itu. Jadi gue pernah kayak bisa main sama Panji sering banget, terus gue jadi kayak Panji. Terus lama-lama kayak gue tuh ngapain sih nih gini gitu. Bener. Terus akhirnya jadi bongkar lagi, balik lagi nyusun, dan itu tiring dan kadang-kadang bisa nge-push lu ke tempat yang kayak lu nggak di situ, tapi karena ini topeng yang gue mau bikin, gue jadi harus di sana lagi. Nah itu capek. Ntar bensin lu habis. Maksudnya bensin lu kayak apalagi ya, kok ini nggak jadi kayak Panji banget sih gitu. Lu mulai berpikir seperti itu. Iya. Mirroring ke. Betul. Gue jadi kayak gimana ya, kayak ngomong ini ya, gue paling bisa jelasin basic apa gitu. Tapi kalau kayak misalnya Suci gitu intens, gue berusaha kayak, oke, kalau lu nyebut itu, intensi apa yang pengen lu sampein ke sini gitu. Jadi gue berusaha mengerti intensinya dia, jangan buat tiban. Kalau gue tiban, iya, ngerti gue. Snewon masih orang. Benar. Kalau makanya gue ngerti kenapa. Maksudnya kan gue nonton juga waktu Gilbas gitu-gitu. Jadi ya gue ngerti lah kalau kombutnya lu oke. Jadi kayak Tapi itu awal banget ya, maksudnya Gilbas yang sekarang sih jauh banget lah, udah enggak. Siapa yang lebih atas ya? Maksudnya? Jauh maksudnya dalam arti? Oh enggak, maksudnya dia hari ini sama dia waktu itu yang gue ini udah jauh lah, udah beyond lah. Gua lihat lu di Filosofi Kopi. Iya, gua lihat. Terus anjing gua nonton show lu yang lu di announce sama anjing tuh anjing banget. Dia bilang, "Ini true story." Menurut kalian siapa? Ada di show-nya, makanya langganan lucu Flix anjing. Lucu itu. Iya, itu lucu banget. Jadi salah satu joke gua karena gue nonton lu, akhirnya kayak gue mencari bagaimana
lu mengcraft sebuah joke. Hmm. Dan ya dari beberapa kali gue nonton show lu, akhirnya gue menemukan ada beberapa, oh cara dia nih begini. Yeah. Gue nggak tahu how to explain itu dalam sebuah kalimat yang proper, tapi karena gue nonton stand up dari kelas 6 SD. Terus akhirnya, ya dan kayaknya caranya gini, karena kalau lu kan, gue lupa lu pernah ngomong di mana, tapi lu bilang kayak ada satu, lu nonton komika luar negeri siapa, terus abis itu kayak dia ngasih tahu sesuatu, terus ini kalau misalnya kita ambil ininya apa ya, lu ambil kayak strategi gimana, terus apa yang sekiranya mirip di Indonesia atau kayak apa yang sekiranya mirip di kehidupan kita. Oh iya, insight-nya ya mungkin. Iya, kayak contoh, gue nggak tahu tapi kayaknya ini tuh adaptasi dari ini lain yang lu bilang apa cara komunikasinya beda ya cowok sama cewek. Oh ya, oke. Itu emang lu ini tuh kayak apa ada ya, jadi kan? Menurut gue itu. Cowok sama cewek komunikasinya beda lah. How it happens dan what happened. Yeah. Nah, itu kayaknya ini dari luar, akhirnya lu buat apa yang sekiranya. Iya. Iya. Kayaknya tuh dari Chris Rock if I'm not mistaken. Iya. Gue suka cara dia mengungkapkan premis dan dia bandingin kayak ada dua statement yang nanti dibenturin. Nah gitu ya. Memang pada saat, jadi kan pasti lu idolize banyak orang, ya udah lu berusaha mencuri sebanyak-banyaknya untuk ya lu tuh siapa gitu. Iya. Nah makanya salah satu joke gua waktu gua Halloween adalah gua bilang nggak semua orang. Ada beberapa tipe orang yang, kan gue bilang gini, karena pengalaman Halloween gue udah banyak, mulai dari acara kampus, dugem, sampai acara di American Corner itu, akhirnya gue menemukan beberapa tipe orang yang menurut gue nggak usah lo ajak ke Halloween. Gitu. Bagus. Atau ada kalau temen lu yang kayak gini nggak usah lo ajak. Oke. Salah satunya gue nyebutin 2, salah satunya adalah orang gendut. Oke. Itu awalnya orang gendut masih pada ketawa, terus pas gue lanjutin. Karena menurut gue orang gendut pakai kostum apa ya nggak cocok, ketawanya berkurang. Ada celetukan bilang enggak, cocok aja. Terus ya udah mau nggak mau materi harus gue lanjutin kan. Yeah. Terus akhirnya gue bilang kayak iya anjing lu bayangin aja orang gendut pakai kostum Little Mermaid. Yeah. Dari dia gendut nggak ada little anjing gue bilang gitu. Terus itu orang-orang akhirnya di situ aman, di situ ketawa. Ya karena kan yang lu sebut tadi kan setup lu adalah ada orang-orang yang nggak perlu ajaknya, contohnya adalah orang gendut, karena orang gendut kostumnya nggak cocok. Nah, punchline lu itu membuktikan bahwa premis lu tuh benar apa enggak. Betul. Gitu. Ya udah si Little Mermaid itu. Little Mermaid. Memang kalau lu tinggal telanjang gitu, pasti secara argumen kayak kenapa dia jadi statement gitu. Benar. Itu gue juga anjir nih. Terus yang kedua juga gue kayak apa sih orang gendut pakai kostum Tinkerbell, itu penting, itu lebih ke beduk gak sih gue bilang gitu. Gue bilang gitu. Tapi karena di Little Mermaid udah kena, akhirnya orang secara logika Tinkerbell udah ikut gitu. Terus opening joke gue kayak karena Oktober itu kan 31 Oktober ya kalau salah Halloween, sebenarnya ini udah masuk fase akhir bulannya di mana beberapa mahasiswa miskin tuh ngelakuin tindak kecurangan di warteg tau gak sih? Gitu. Yang kayak datang ngambil lauk apa, pasti tanya makan sama apa ya. Dia jawab sama harga lauk yang lebih murah. Gitu lah reaksi di situ. Terus ada satu orang yang lebih parah pas datang makan sama apa, terus dia malah jawab kayak apaan, orang saya baru datang anjing. Kayak gitu. Dan gue melihat kayak gue bisa akhirnya merangkai itu ya dengan salah satunya nonton lo. Bagus. Gitu. Bagaimana rasanya? Gue harap lebih banyak orang kayak lo ya. Gue gak ngerti kenapa baru sedikit. Kenapa baru sedikit. Ya sebetulnya gue juga gini. Karena menurut gue berbicara tuh seni bagaimana itu didengarkan nanti. Oke. Banyak orang intensinya ngomong doang, dia nggak tahu itu kalau didengar orang tuh gimana. Iya benar. Jadi gue suka kesulitan kalau dengerin, gue dengerin stand up gitu kayak
apa itu mana kemana kan tadi premisnya. Oh iya. Jadi gue nggak merasa yang gue buat itu adalah style, tapi lebih kayak nggak kayak paling simple menyampaikan materinya gini deh gitu. Iya. Kalau salah satu alasan kenapa gua I choose your style lah bisa dibilang gitu karena satu gue tidak bisa gue tidak bisa act out. Oke, ya. Gue nggak bisa act out. Gimana caranya? Kayak Pras Teguh gitu, gue nggak bisa banget. Terus kedua, gue nggak bisa impersonate, ngubah-ngubah suara kayak Fluffy gitu, nggak bisa. Jadi kayak ini ya udah kita kuatin di penulisan aja gitu. Ya limited, kita karena limited, betul. Dan I think karena kalau misalnya gue nonton siapa, gue nonton komik-komik yang lain itu masih ada impersonate dan act out-nya yang mereka kuatin. Which is skill lah. Iya, dan itu susah. Susah. Gue nggak punya itu dan anjir ngelatih itu juga kalau bukan gue banget nggak bisa gue. Jadi kayak pas gue nonton Andri, nah ini kayaknya gue nih. Karena keterbatasan berarti anjing. Jadi gitu. Terus akhirnya gue sebelum kesini nih gue ingat banget sebelum kesini karena show terakhir lo itu lo mention kayak asik nih PR lo semua. Kalau nggak salah sebelum show lo yang paling terakhir. Buat yang asik aja. Sebelum itu kan lo ada apa sih? Lo semua sama aja. Iya, lo semua sama aja. Itu kan anjing nih PR kalian semua adalah merubah ini search itu history search. Oh iya. Anjing. Saya sudah menyiapkan anjing ini. Bangsat dong. Gue tadi kesini terus gue kayak Adriano Kalbi seperti biasa. Adriano Kalbi. Anjing gue bacain yang paling atas ya. Adriano Kalbi, agama. Iya. Lo mau tahu nggak yang paling bawah apa? Apa? Pendidikan. Iya, paling bawah dia emang setan ya orang. Jadi kuliah di Australia, bro. Orang. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya emang itu yang diminati masyarakat gue ngomong apa. Bener. Enggak, tapi lu anak lu berapa? 2. Cowok Dua-duanya. Kalau suatu hari anak lu bilang, aku ingin menjadi seperti papa, mau menjadi komedian. Lu gimana? Ya nggak bisa mandiri kan, nggak butuh support apa. Kalau dia udah nggak butuh support, gua bebas. Oke. Tapi kalau kayak aku mau jadi komedian terus harus disupport, ini jaminin hidup, itu yang berat. Secepat mungkin dia meninggalkan sangkar, dia mau jadi apa bebas gua. Oke. Yang repot tuh kayak mau terbang tapi dikawal apapun bentuk terbang ini ya. Iya benar. Tapi kalau bisa nggak usah sih. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi gua rasa dia nggak akan bisa. Oke. Enggak menurut lo gue oke gak for stand up comedy? Nggak tahu gua. Coba bikin yang kedua pasti datang nggak orang itu. Oke. Oh itu benar, tapi benar. Gue bilang kayak kan gue tuh ditawarin ikut komunitas. Terus gue bilang kayak ya kalau mau komunitasnya berarti sama Firza gitu kan. Dan gue bilang kayaknya gue harus 3 sampai 4 kali show lagi. Gue nyoba open mic lagi. Kalau ternyata secara crowd masih oke, nah mungkin gue bisa gitu. Maksudnya gue baru berani yang kayak tapi ya makanya lu kata-katanya benar berani karena memang menurut gua pokoknya it's your job to make other people laugh dan lu nggak boleh pilih-pilih orang sebisa mungkin. Kayak misalnya gua ditaruh di Musmas kan ya gua juga gimana caranya gua biar orang-orang ini menerima gue. Meskipun fondasinya berbeda gitu-gitu. Benar. Dan ya kalau yang yang lu bilang jadi komedian itu susah. Dan menurut lu apakah nowadays kayak sekarang kalau ada orang yang bilang kayak gue gede mau jadi komedian aja, apa yang akan lu bilang ke orang-orang itu? Ya nggak ada ya, good luck aja berusaha gimana cara nemuinnya. Gue kalau lu bilang susah gini, ini konteks susahnya apa nih? Maksudnya ada orang kena banjir, ada apa ngerti sih? Jadi komedian tuh gampang. Maksudnya untuk sampai ada di titik yang bisa bawa 1.000 orang. Gitu maksud gua. Maksud lu ya makanya. Menurut gua susah gini.
hari ini misalnya lo ngomongin Emily gitu. Ini pembicaraan gua sama Coki sering banget. I think kita harus udah graduate dari being funny. Oke. Being funny ini udah nggak ada. Itu bare minimum. Nextnya adalah orang mau datang. Abis itu nextnya adalah orang bayar mau datang. Oke. Abis itu orang udah bayar mau datang lagi. Jadi ada kayak beberapa layer yang emang harus lo. Dan itu kayak lu bilang lu udah bikin nih free show. Berapa 40 orang. Coba up dikasih uang atau enggak gratis deh. Orangnya masih sama apa tumbuh? Ya cara ngukur lu gitu. Lu nggak bisa bilang bahwa lu tumbuh sebagai komedian kalau entah uang atau orangnya stagnan. Oh, I see. Ini masih ada sisa berapa? Zero. Dah. Oh, ya. So, pesan-pesan buat podcast ini dan apapun yang mau lo bilang, entah itu promosi or whatever. Gue sih seneng ya sama orang-orang yang kayak ya udah gue wanna do my own thing aja gitu. Regardless ya mainstreamnya lagi ngapain ini ya udah terus tinggal tahan aja and semoga ketemu fanbase-nya dan fanbase itu tumbuh. Tapi kalau udah nggak tumbuh ya mending lu revisi ulang. Nggak perlu ngapain. Oke. Mungkin ada yang mau ini. Nggak ada maksudnya.